Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam bersama saya Andika Prilyadi. Apa kabar soleh dan soleha semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk materi kali ini berkompetensi dasar, yaitu menunjukkan sikap perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Untuk materi pertemuan hari ini adalah lanjutan dari materi pertemuan yang sebelumnya, yaitu jujur. Soleh dan soleha tahu artinya jujur? Ya, jujur adalah perkataan yang benar. Dan kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis jujur. Yang pertama adalah as-siddiq al-qalbi. Apa itu artinya siddiq al-qalbi? Siddiq al-qalbi artinya sikap jujur yang penerapannya pada hati. Contohnya, kalian kemarin melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Sebelum mendapatkan soal PTS, kalian meniatkan dalam hati, yaitu saya tidak akan menyontek ketika mengisi ulangan PTS. Nah, ketika kalian mengucapkan dalam hati untuk tidak mencontek, itu termasuk adalah sifat siddiq al-qalbi namanya. Jadi jujur masih dalam niat. Yang kedua yaitu siddiq al-hadis. Apa artinya siddiq al-hadis? Siddiq al-hadis artinya adalah sikap jujur yang penerapannya pada lisan atau pada perkataan. Jadi ini sesuai dengan yang pertama tadi. Pertama dari niat, setelah kamu meniatkan dalam hati, lalu kamu ucapkan dalam mulut, ya Allah, saya ketika mengisi PTS nanti tidak akan mencontek walaupun saya mengerjakannya di rumah. Nah, contoh kalimat tersebut ketika kamu ucapkan itu adalah termasuk siddiq al-hadis, namanya jujur yang diucapkan. Jadi dari niat lalu diucapkan ke dalam lisan kalian atau dalam perkataan kalian, itu adalah termasuk siddiq al-hadis namanya. Dari siddiq al-qalbi dalam hati dilanjutkan ke lisan, itu namanya siddiq al-hadis. Yang ketiga yaitu siddiq al-amal. Apa artinya siddiq al-amal? Yaitu sikap jujur yang penerapannya pada aktivitas dan perbuatan. Contohnya mana nih? Contohnya ketika kalian mendapatkan soal PTS, lalu kalian isi di rumah, kalian kerjakan di rumah. Nah, kalian tidak mencontek pada buku, ke Google dan sebagainya, berarti kalian itu sudah mengamalkan namanya siddiq al-amal. Artinya ketika kamu kerjakan tidak mencontek. Masih berkaitan dengan yang pertama tadi, siddiq al-qalbi, kamu masih dalam hati niat tidak akan mencontek. Yang kedua lalu kalian ucapkan di dalam lisan, yaitu siddiq al-hadis. Lalu ketika mendapatkan soal PTS-nya kamu kerjakan, itu kan alamnya aktivitas dan kamu tidak mencontek, berarti itu namanya siddiq al-amal. Dari hati ucapkan dengan perbuatan sama, artinya kalian berbuat jujur. Yang keempat yaitu siddiq al-wa'd. Apa itu siddiq al-wa'd? Siddiq al-wa'd artinya yaitu sikap jujur yang penerapannya pada janji yang diucapkan. Contohnya ketika kalian mendapatkan soal PTS, kalian teringat ketika dalam hati itu tidak akan mencontek, lalu kamu ucapkan dan kamu kerjakannya di dalam pengerjaan PTS, tidak mencontek atau tidak membuka buku pelajaran yang lain. Nah, kalian tuh berjanji, ya Allah,
saya berjanji mengerjakan PTS ini tidak akan mencontek walaupun saya mengerjakannya di rumah. Nah, itu termasuk sidik al-wa'd. Namanya udah mau berniat jujur, tidak mencontek, lalu kalian ucapkan janji kepada Allah. Itu termasuk sidik al-wa'd. Jadi berkaitan dengan sidik al-hadis. Kamu ucapkan, tapi ini ada janji, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidik al-awad ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul ayman ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Dan artinya ialah, dan tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu berjanji, dan jangan kamu membatalkan sumpahmu itu. Sesungguhnya meneguhkannya sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat An-Nahl ayat 90. Yang kelima yaitu sidik al-hal. Apa artinya sidik al-hal? Artinya ialah sifat jujur yang penerapannya pada kenyataan. Artinya atau contohnya yaitu kalian sudah meniatkan dalam hati, yaitu sidik al-qalbi. Setelah dari hati kamu ucapkan dalam lisan, itu namanya sifat al-hadis. Ya, setelah kamu ucapkan dan kamu kerjakan, dan kamu memang kenyataannya tidak mencontek kepada buku dan yang lainnya, yaitu sidik al-amal namanya dalam perbuatan. Yang keempat, setelah itu kamu juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencontek. Ini termasuk sidik al-wa'd. Yang kelima, ke situasi keempat sidik ini, sifat jujur ini masuk ke dalam yang kelima, yaitu sidik al-hal, di mana situasi semuanya itu kalian bisa mengendalikan diri kalian untuk mengerjakan soal PTS tanpa melihat atau tanpa menanya kepada orang lain. Intinya tidak mencontek, berarti kamu sudah melaksanakan yang namanya sifat jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sekolah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan yang namanya sifat jujur, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita dalam kehidupan sehari-hari tidak berbuat jujur, karena berbohong itu adalah perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri. Selain merugi diri sendiri, jadi kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup materi hari ini dengan pembacaan alhamdulillah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.